Salam Merdeka Belajar. Saya Yunika Hana Apriani Sinukaban, Guru BK SMK Negeri 1 Pangkatan Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ini, saya akan berbagi praktik baik dengan judul Inovasi Madan dalam meningkatkan karakter murid. SMK Negeri 1 Pangkatan adalah sekolah yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuan Batu. Berada di daerah perkebunan sawit, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani sawit. Murid-murid SMK Negeri 1 Pangkatan, 85% bekerja sambil sekolah. Kebanyakan murid-murid bekerja ternyata bukan untuk membantu orang tua, tetapi untuk membeli internet dan bermain game. Murid-murid menjadi kurang tidur karena bekerja dan bermain game hingga malam. Dampak pasca COVID 2019 sampai 2022 menyebabkan penurunan karakter murid. Murid-murid banyak yang terlambat, rata-rata 30 orang setiap hari. Tidak hadir di sekolah sebanyak 30% dari keseluruhan jumlah murid. Hasil rapor pendidikan SMK Negeri 1 Pangkatan mengalami penurunan 0,14% dari tahun 2022. Dibandingkan satuan pendidikan lain berada di peringkat menengah bawah, antara 61 sampai 80% di Provinsi Sumatera Utara dan tingkat nasional. Skor capaian nalar kritis tahun ini 49,23, turun 3,2% dari tahun 2022. Skor capaian kebinekaan global tahun ini 50,41, turun 2,81% dari tahun 2022. Skor capaian gotong royong tahun ini 52,45, turun dari 2,73% dari tahun 2022. 7 dari 10 siswa yang datang untuk konseling ke BK melaporkan alasan mereka malas sekolah dan cabut karena bosan belajar dengan guru yang kurang interaktif dan menarik dalam memberikan pembelajaran. Sehingga mereka suka absen, cabut, dan tidak menghormati guru dan suka berantem. Tantangan yang dihadapi murid-murid lebih suka bermain handphone daripada membaca buku. Kurangnya kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari rapor pendidikan. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru kurang. Capaian turun 6,61% dari tahun 2022. Skor capaian belajar tentang pembelajaran tahun ini 49,39, turun 2,43% dari tahun 2022. Skor capaian penerapan praktik inovatif tahun ini 51,7, turun 8,97% dari tahun 2022. Untuk meningkatkan karakter peserta didik, saya melakukan inovasi Madan, yakni inovasi Merdeka Belajar dengan akun Belajar ID. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan ialah sebagai berikut. 1. Memberikan asesmen dengan memanfaatkan akun Belajar ID melalui Google Formulir. 2. Sebelum memulai pelajaran, saya melakukan teknik mindfulness untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional dengan emotional freedom teknik. Di hadapan teman-teman sekolah, sehingga saat ini saya merasa sakit hati, saya ikhlas dan menerima sepenuhnya. Mulai hari ini dan seterusnya. 3. Melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan membuat keyakinan kelas, poster, dan video P5 dengan akun Belajar ID melalui Google Slide dan Canva for Education. Murid membuat poster di karton, kemudian menuangkan dan mendesain lewat Google Slide dan Canva for Education. 4. Melakukan refleksi pembelajaran dengan akun Belajar ID dengan cara memberikan link Jamboard kepada peserta didik. Untuk mengatasi kekurangan komputer, maka siswa dibagi dalam kelompok dan saling bekerja sama dalam pembelajaran. Bagi siswa yang melanggar keyakinan kelas, diberikan konseling teknik segitiga restitusi untuk menerapkan disiplin positif dan mengembalikan karakter murid menjadi lebih baik lagi. Masalah apa tuh ya? Berantem di kelas. Dia berantem di kelas. Iya, Bu.
Kenapa berantemnya, Tia? Karena teman saya suka nyontek-nyontekin saya, Bu. Jadi saya emosi. Agar implementasi kurikulum Merdeka ini terlaksana secara holistik oleh seluruh ekosistem sekolah, saya meminta dukungan dari kepala sekolah untuk berbagi praktik baik kepada guru-guru dalam memanfaatkan akun Belajar ID dan platform Merdeka Mengajar. Saya bersama kepala sekolah dan guru-guru melakukan eksplorasi rapor pendidikan untuk meningkatkan rapor pendidikan SMK Negeri 1 Pangkatan. Hasil yang didapat dari inovasi Madan, Merdeka Belajar dengan akun Belajar ID. Terjadi peningkatan karakter murid. Berkurangnya jumlah absen murid dari 30% menjadi 5%. Keterlambatan peserta didik dari rata-rata 30 orang per hari menjadi 5 orang per hari. Murid menjadi semangat termotivasi untuk belajar. Ujian semester dilaksanakan secara online dengan akun Belajar ID. Udah sampai di sini semuanya? Klik lagi kan? Perhatikan dulu ya. Di sini kan masih tulisannya SMK kan? Di tempat kalian. Oh iya, aku jadi dosennya. Berarti yang bisa membuka hanya Guru menjadi paham dalam memanfaatkan akun Belajar ID dan platform yang terintegrasi dengan akun Belajar ID. Guru membuat keyakinan kelas di kelas mereka dan menggunakan segitiga restitusi di dalam menerapkan budaya positif. Komunitas belajar sekolah terbentuk. Saya merasa bangga dengan inovasi Madan yang saya lakukan di sekolah sehingga anak-anak tertarik dalam belajar dan adanya peningkatan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya merasa puas guru-guru dapat memanfaatkan akun Belajar ID dalam pembelajaran dan memahami kurikulum Merdeka serta adanya komunitas belajar sekolah yang terdaftar di platform Merdeka Mengajar dan sudah melakukan webinar di PMM. Hasil refleksi siswa belajar dengan menggunakan Jamboard, mereka bahagia dan senang dengan belajar menggunakan inovasi Madan. Pembelajaran jadi menarik, interaktif, dan menantang. Dengan inovasi Madan, Merdeka Belajar dengan akun Belajar ID, murid-murid menjadi lebih kreatif dan bernalar kritis, semakin rajin dan termotivasi belajar. Guru-guru pun semakin kreatif dan inovatif. Merdeka Belajar. Belajar menggunakan akun Belajar ID. Belajar jadi asik, menyenangkan, dan mudah dipahami. Saya jadi bisa menghasilkan produk hasil belajar yang keren. Saya jadi semangat belajar dan rajin sekolah. Terima kasih Bu Emnike. Demikianlah sahabat Merdeka Belajar praktik baik saya. Sampai ketemu lagi. Salam Madan, Merdeka Belajar dengan akun Belajar ID.